Selamat datang di Seni Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Al-Hail dalam 5 menit hingga 6 menit ke depan akan melanjutkan pembahasan kita di jenis arsiran di part 2. Oke, yang ketiga ada teknik pointillis dan yang keempat ada teknik arsiran acak bebas. Oke, mari langsung kita fokus pada poin yang ketiga, yaitu adalah teknik arsiran pointillis. Apa sih teknik pointillis? Nah, saya beritahu. Pointillis itu sebenarnya adalah teknik titik-titik, teman-teman. Jadi kita mengarsirnya dengan cara titik-titik dengan menggunakan gradasi atau gelap dan terang. Nah, untuk menciptakan gelap dan terang, kita perlu meletakkan cahaya, teman-teman. Di sini pada teknik pointillis pada sebuah objek lingkaran saya meletakkan cahayanya dari sisi sebelah kanan bagian atas seperti biasa. Ya, yang berdekatan dari sisi cahaya itu terang tanpa arsiran, sementara yang bertolak belakang dari cahaya tersebut adalah sisi gelapnya. Jadi kita letakkan banyak sekali titik-titiknya, kemudian kita ciptakan gelap sehingga titik-titiknya rapat kita buat. Nah, sudah mulai masuk ke tengah, semakin ke tengah itu semakin jarang-jarang titiknya karena kita mau menciptakan semakin memudar. Kemudian mendekati cahaya semakin terang tanpa ada arsiran titik-titik, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, simple ya, kalau teknik pointillis hanya titik-titik aja, yang penting kita harus menggunakan gradasi atau yang disebut dengan pengolahan gelap dan terang. Kita lanjut pada objek yang kedua bagian bawah, yaitu adalah objek persegi. Nah, dari objek persegi ini kita buat dan kita letakkan cahayanya itu dari sisi sebelah kanan bagian bawah nih, teman-teman, mengarah ke atas. Oke, kalau sudah diletakkan cahaya maka langsung kita mulai dari sisi yang bertabrakan. Ingat, kita mulai mengarsirnya dari sisi yang bertabrakan, yaitu adalah sisi sebelah kiri bagian atas. Kita tekan tuh pensilnya banyak-banyak, kita buat titiknya supaya tercipta gelap sekali pada bagian sisi kiri di atas. Nah, selanjutnya semakin lama semakin kita arsir, semakin ke tengah semakin memudar, semakin jarang jarak titiknya. Selanjutnya semakin mendekati cahaya semakin hilang dan semakin tidak ada arsirannya. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita masuk ke objek yang terakhir pada bagian teknik pointillis. Sebagai contoh adalah objek buah ceri. Nah, di sini saya buat sedikit berbeda letak cahayanya, dan ingat teman-teman, cahaya itu kita letakkan secara bebas ya. Itu sebenarnya tergantung pilihan kita. Kalau kita tidak sedang melihat objek sesuatu, tapi kalau kita melihat objeknya maka kita menggambarnya sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, di sini saya menggambar buah cerinya dan meletakkan cahayanya dari sisi sebelah kanan bagian atas, tapi lebih atas banget tuh. Nah, jadi kita mulai arsir titik-titiknya dari bawah sehingga bagian batang itu udah terang sekali. Jadi nggak perlu kita arsir. Nah, di sini ada yang spesial nih untuk part 2. Kita coba buat bayangannya, bayangan buah ceri tersebut. Nah, oke, nanti kita coba zoom ya. Oke, sudah di zoom. Nah, seperti itu. Jadi ada bayangannya. Bayangan bahwasanya buah ceri itu berada di bagian lantai mungkin ataupun bidang datar. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada part kedua di poin yang keempat atau yang terakhir dari jenis atau teknik arsiran, yaitu adalah teknik acak bebas. Nah, sebenarnya simpel sekali sih menggunakan teknik ini. Kita hanya perlu coret-coret dengan cara bulat-bulat. Nah, di sini kita buat lingkaran. Dan cahayanya sudah kita letakkan dari sisi sebelah kanan bagian atas. Kemudian kita arsir dengan cara bulat. Ingat, bagian yang bertabrakan yaitu sisi sebelah kiri harus gelap sekali. Jadi kita tekan pensilnya. Kemudian kita arsir secara rapat dan banyak, mendekati cahaya semakin memudar dan semakin hilang. Selanjutnya kita masuk ke objek yang kedua nih teman-teman, yaitu adalah objek persegi. Nah, sisi bagian bawah kanan di situ saya letakkan cahaya mengarah ke atas. Kemudian kita mulai arsir dari sisi sebelah kiri bagian atas. Nah, gelap sekali teman-teman, gelap, semakin ke tengah semakin memudar, semakin mendekati cahaya bagian bawah itu. Pada sisi sebelah kanannya kita buat terang dan arsirannya hampir tidak ada serta hilang, teman-teman.
Oke, kita masuk ke bagian objek terakhir yaitu adalah buah ceri. Nah, di sini saya buat cahayanya datang dari sisi sebelah kanan bagian atas. Oke, nah kita arsir dari sisi sebelah kiri. Ya, yang mendekati cahaya kita hilangkan, kita pudarkan dan lanjut yang terakhir finishing kita buat bahwasanya ceri itu berada pada bagian bidang datar terletak seperti itu. Nah, kita buat bayangannya seperti ini, enggak kita zoom. Nah, seperti ini. Good teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.